Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak Soli dan Solihah kelas 4? Ya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik, semoga semuanya sehat semua ya. Ibu doakan semoga semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kakak-kakak Soli dan Solihah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kakak-kakak semua, hari ini kita belajar yaitu tematiknya muatan bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu kita akan belajar tentang unsur-unsur dalam cerita fiksi atau non-fiksi. Yuk kakak-kakak di sini, siapa yang tahu apa sih cerita fiksi itu? Iya, betul. Cerita fiksi adalah karangan yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Itu contohnya adalah ada cerpen atau novel. Sedangkan yang dimaksud dengan cerita non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah biografi dan catatan harian. Biografi itu contohnya adalah kisah-kisah sejarah, pahlawan, dan lain-lain. Sedangkan catatan harian itu biasa yang kita lakukan atau kita kerjakan dalam setiap hari. Dalam membuat cerita fiksi atau non-fiksi, itu biasanya kita harus ada unsur-unsurnya ya Kak. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan unsur-unsur dalam sebuah cerita fiksi atau non-fiksi. Itu Ibu akan menjelaskan ada 5. Yang pertama unsur yang pertama yaitu tema. Yang kedua tokoh dan penokohan. Yang ketiga, latar atau setting. Yang keempat, alur dan pengaluran. Dan yang terakhir, nomor 5 adalah amanat atau pesan. Baik, kita lihat unsur yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita fiksi atau non-fiksi. Ya, baik. Tema ini memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan romansa, persahabatan, dan lain-lain. Unsur yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Jadi, tokoh dan penokohan itu berbeda ya Kak artinya. Kalau tokoh itu artinya apa Kak? Siapa yang tahu? Iya, betul. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Itu disebut dengan tokoh. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Jadi itu disebut dengan penokohan. Jadi penokohan itu disebut adalah ada penentuan watak. Di dalam tokoh itu ada 4 jenis tokoh ya yang digambarkan dalam sebuah cerita. Yang pertama yaitu disebut dengan protagonis. Protagonis itu artinya adalah tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. Ini disebut dengan protagonis.
gonis. Yang nomor 2 itu disebut dengan antagonis. Ya, antagonis adalah tokoh ini juga menjadi pemeran utama yang menjadi lawan daripada tokoh protagonis. Tokoh antagonis ini memiliki watak yang negatif atau tidak baik. Contohnya seperti iri, dengki, sombong, angkuh, dan lain-lain. Ya, jadi protagonis dan antagonis itu berlawanan ya, Kak. Kalau protagonis itu mempunyai watak yang baik, sedangkan antagonis ini mempunyai watak yang tidak baik. Selanjutnya yaitu tritagonis. Tritagonis adalah tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antara antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Yang keempat yaitu figuran. Figuran adalah tokoh ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam sebuah cerita. Unsur ketiga adalah latar atau setting. Latar atau setting dalam suatu cerita itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama aspek ruang atau tempat, aspek waktu, aspek suasana saat terjadi atau kejadian cerita berlangsung atau saat peristiwa itu terjadi. Aspek ruang atau tempat adalah gambaran tempat atau lokasi cerita itu terjadi. Contohnya di sebuah desa, di dalam rumah, di rumah sakit, di lapangan, dan lain-lain. Sebagainya yang menjadi tempat berlangsungnya cerita itu terjadi. Aspek waktu. Aspek waktu adalah waktu terjadinya cerita dan penceritaan yang ada di dalam cerita tersebut. Waktu itu bisa meliputi pagi, siang, malam, bulan, hari, dan sebagainya ketika cerita itu terjadi. Yang terakhir yaitu aspek suasana. Aspek suasana adalah suasana sekeliling yang menjadi pengiring saat terjadinya suatu peristiwa atau yang menjadi latar belakang terjadinya cerita dalam cerita tersebut. Unsur nomor 4 adalah alur dan pengaluran. Alur suatu cerita adalah jalinan atau rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Di dalam pengaluran ini, pengarang menentukan jalannya sebuah cerita dari jalinan-jalinan peristiwa yang membentuk sebuah tema dalam cerita. Ya, alur dalam sebuah cerita itu ada 3 macam ya Kak yang biasa digunakan oleh seorang pengarang. Yang pertama yaitu alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga yaitu alur kilas balik atau flashback atau yang disebut dengan alur maju mundur. Yang pertama yaitu alur maju. Alur maju adalah jalinan peristiwa yang membentuk cerita dari awal hingga akhir cerita menurut waktunya adalah maju. Jadi contohnya ceritanya itu kakak menceritakan tentang kegiatan kakak di pagi hari sampai dengan siang hari. Ya, dari jam 6 sampai jam 12 kalian kegiatan kakak apa saja terus diceritakan dari pagi sampai siang. Itu namanya dengan alur
maju. Selanjutnya yang kedua yaitu alur mundur. Alur mundur adalah jalinan peristiwa yang membentuk suatu cerita menurut waktunya adalah mundur. Itu contohnya kakak menceritakan tentang sebuah cerita yang sudah terjadi di kemarin, jadi baru diceritakan sekarang contohnya ya. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga alur kilas balik atau flashback adalah jalinan peristiwa yang membentuk suatu cerita awalnya maju namun pengarangnya bisa menceritakan kisah yang terjadi sebelumnya hingga menyebabkan cerita itu terjadi. Jadi itu ceritanya pertama maju, terus kemudian mengingat kembali masa lalu, jadi mundur, terus majulah lagi. Itu menceritakan seperti itu. Unsur yang nomor 5 atau unsur terakhir yaitu amanat atau pesan. Amanat atau pesan adalah pesan tertentu yang hendak disampaikan kepada masyarakat pembaca melalui karyanya. Jadi ini biasanya amanatnya itu kalau sebuah cerita itu biasanya ada amanatnya ya Kak. Yang terakhir setelah kakak membaca itu biasanya amanat yang bisa kita ambil apa ini? Contohnya temanya tentang ibu. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada ibu, kita harus berbakti kepada ibu. Dan contoh lagi, temanya lingkungan sekolah. Jadi bisa juga kita amanatnya yaitu kita harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah dan menjaga kebersihan yang ada di sekolah dan lain-lain. Ya, demikianlah materi hari ini ya Kak yang sudah Ibu sampaikan. Ada pertanyaan tidak? Tidak? Ya, hari ini kita sudah belajar tentang unsur-unsur dalam sebuah cerita fiksi atau non-fiksi. Ada berapa Kak tadi unsur-unsurnya? Iya, unsur-unsurnya yang kita pelajarin itu ada 5. Yang pertama apa? Tema, ya betul. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Oke, baik. Dalam sebuah cerita, tadi ada berapa jenis tokoh, Kak? Iya, ada 4 jenis tokoh. Yang pertama tadi apa? Protagonis, ya, yaitu tokoh yang baik. Yang kedua apa? Antagonis, yaitu tokoh yang tidak baik. Yang ketiga yaitu triagonis, yaitu tokoh penengah antara protagonis dan antagonis. Yang keempat yaitu figuran. Iya betul. Terus unsur yang nomor 3 yaitu latar atau setting. Iya, latar tadi dibagi menjadi berapa aspek, Kak? Iya, menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek lokasi atau tempat. Yang kedua aspek waktu. Yang ketiga yaitu aspek suasana. Nah, iya betul. Yang keempat, unsur keempat yaitu alur dan pengaluran. Iya betul. Alur dibagi menjadi 3. Yang pertama alur maju, terus alur mundur, terus alur flashback. Iya, maju dan mundur. Dan yang terakhir yaitu unsur yang terakhir nomor 5 adalah unsur amanat atau pesan. Baik, kakak-kakak semua, Ibu akan memberikan sebuah contoh cerita singkat yaitu sebuah cerpen. Kita akan mencari unsur-unsurnya ya Kak. Di sini kita lihat contohnya ceritanya yang judulnya yaitu Pengembara dan Sekantong Uang. Ada 2 orang pengembara berjalan bersama di suatu jalan.
Tiba-tiba, salah satu pengembara tersebut menemukan sebuah kantong yang penuh berisikan uang. "Betapa beruntungnya saya," katanya. "Saya telah menemukan sebuah kantong berisi uang. Saya rasa kantong ini pasti penuh dengan uang emas." "Jangan bilang ya, saya telah menemukan sekantong uang," ancam temannya itu. "Lebih baik kamu mengatakan kita telah menemukan sekantong uang." Pengembara selalu berbagi rasa dengan pengembara lainnya, baik itu dalam susah maupun senang. "Tidak," kata pengembara yang menemukan uang tersebut. Dia marah. Dia bilang, "Saya menemukannya dan saya akan menyimpannya sendiri." Saat asik berdebat, ada teriakan di belakang mereka. "Berhenti, pencuri!" kata sekumpulan orang yang terlihat marah dan membawa pentungan kayu dan tongkat. Mereka berlari ke arah kedua pengembara tersebut. Pengembara yang menemukan uang tadi langsung menjadi ketakutan. "Celakalah kita jika mereka melihat kantong uang ini ada pada kita," katanya dengan ketakutan. "Tidak, tidak," jawab pengembara yang satunya. "Kamu tidak mengatakan, kita sewaktu itu menemukan sekantong uang. Sekarang tetaplah menggunakan kata saya. Kamu seharusnya berkata, celakalah saya." Ya, kita lihat temanya. Temanya tadi tentang apa, Kak? Iya, yaitu temanya tentang keserakahan. Karena tadi pada seorang yang dia serakah ingin memiliki uang itu sendiri, padahal dia itu bersama teman-temannya, tapi dia tidak mau mengembalikan uang tersebut dan tidak mau membaginya. Itu temanya. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Jadi tokoh yang ada dalam sebuah cerita tadi ada berapa, Kak? Iya, ada tiga, yaitu ada pengembara penemu uang, ada pengembara dua, ada sekumpulan orang. Nah, tokoh tersebut mempunyai penokohan atau watak. Ya, yang pertama pengembara penemu tadi, wataknya apa? Iya, yaitu serakah, pembohong, dan licik. Yang kedua, pengembara dua, itu tokohnya atau wataknya yaitu kritis dan cerdas. Dan yang nomor tiga yaitu sekumpulan orang, wataknya marah, tegas. Ya. Selanjutnya unsur yang nomor tiga yaitu alur. Alurnya tadi apa, Kak? Iya, alur maju karena tadi ceritanya berurutan ya, Kak, dari awal sampai akhir selesai. Jadi alurnya maju. Dan yang keempat yaitu latar. Latarnya itu kan latar tadi ada aspeknya tiga ya. Yang pertama latar tempat. Itu ada di mana? Iya, di hutan dan jalan. Yang kedua latar waktu. Latar waktunya di siang hari. Dan yang ketiga yaitu latar suasana. Suasananya itu saat itu sepi dan mencekam. Dan yang terakhir yaitu unsurnya amanat. Jadi amanat yang dapat kita ambil dalam cerita tersebut adalah amanat atau pesannya adalah kita tidak boleh berharap bahwa orang akan mau ikut menanggung kesusahan kita kecuali kita mau membagi keberuntungan kita kepada mereka juga. Bisa juga pesannya bahwa kita harus mengembalikan uang tersebut kepada orang lain atau kepada yang punya karena itu bukan hak kita. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Amin. Baik, sebelum Ibu tutup, hari ini Ibu akan memberikan tugas untuk kakak-kakak semua. Kakak silakan kakak baca sebuah cerita, boleh cerpen, boleh novel, atau boleh buat cerita sendiri. Kemudian setelah kakak baca, kemudian cari unsur-unsur yang ada dalam cerita tersebut ya, Kak.
Contohnya unsur-unsurnya apa? Ya, yang pertama temanya apa? Yang kedua tokoh dan wataknya seperti apa? Yang ketiga latar, yaitu tadi ada 3 aspek, yaitu tempat, waktu, dan suasananya seperti apa? Yang keempat alur, alurnya maju atau mundur atau flashback ya, bisa maju dan mundur. Yang kelima yaitu amanat atau pesan yang ada di dalam sebuah cerita tersebut. Baik, ini sudah Ibu kasih form soal untuk menjawab sebuah cerita yang sudah Kakak baca. Kalau sudah dijawab, kemudian Kakak boleh kirim lewat WA atau lewat GCR ya. Baik. Kalau sudah, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Pesannya, rajin belajar, jaga sholat 5 waktunya, dan jangan lupa murojaah. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.